Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Apache JMeter sebagai tugas mata kuliah teori pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Fitriani sebagai dosen pengampu dari mata kuliah teori pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad dengan NIM 2107112738. Perkenalkan, nama saya Aziz Ari dengan NIM 2107 126364. Nama saya Desi Mayasari dengan NIM 2107110665. Nama saya Aditya Zana Putra dengan NIM 2107114104. Saya Septania Daniati Panjaitan dengan NIM 21071359. Baik, untuk materi pengertian JMeter akan disampaikan oleh rekan saya, Adit. Baik, sebelumnya apa sih itu JMeter? Next. Jadi, JMeter merupakan alat pengujian open source yang berbasis Java yang digunakan untuk melakukan performance testing, load testing, dan stress testing pada aplikasi, terutama aplikasi web. Awalnya, JMeter dikembangkan untuk menguji aplikasi web, namun sekarang mendukung berbagai macam aplikasi termasuk API, database, dan protokol berbasis jaringan. Nah, apa sih tujuan utama dari JMeter? Jadi tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pengujian kinerja yaitu performance testing, pengujian beban yaitu load testing, dan pengujian tekanan yaitu stress testing pada berbagai jenis aplikasi, terutama aplikasi web dan layanan berbasis jaringan. Selanjutnya akan dari sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar. Baik, untuk fungsi JMeter, yang pertama ada load testing, yaitu digunakan untuk mengukur bagaimana aplikasi berjalan ketika user melakukan interaksi bersama di waktu tertentu. Yang kedua ada stress testing, yang digunakan untuk mengetahui aplikasi ketika beban lebih tinggi dari perkiraan, aplikasi itu dapat menampung beban tersebut. Yang ketiga ada spec testing, yang digunakan untuk mengetahui reaksi sistem ketika terjadi lonjakan beban. Selanjutnya, endurance testing digunakan untuk menguji ketahanan server dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir ada scalability testing yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan performa yang optimal saat beban meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang fitur utama JMeter. Fitur utama JMeter yang pertama ada mendukung berbagai protokol. Nah, di mana di sini ada HTTP atau HTTPS, terus ada FTP, JDBC, SOAP, dan TPC. Nah, kemudian ada thread group dan pengujian multi-thread. Nah, ini itu berfungsi untuk mensimulasikan banyak pengguna atau visual user yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Oke, next. Yaitu ada antarmuka pengguna grafis atau UI. Nah, ini itu berfungsi untuk mensimulasikan banyak pengguna atau virtual user yang mengakses aplikasi secara bersama. Nah, untuk selanjutnya fiturnya itu ada sampler untuk mengirim permintaan atau request. Nah, di sini ada contohnya seperti HTTP request atau JDBC request dan FTP request. Selanjutnya itu ada accession atau validasi hasil pengujian. Nah, ini itu fitur accession digunakan untuk memvalidasi bahwa respon yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian ada fitur times, yaitu timers atau pengatur waktu antara request. Nah, di mana JMeter ini menyediakan fitur tersebut yang memungkinkan kita mengatur waktu jeda antara request sehingga mensimulasikan pengguna lebih realistis. Next selanjutnya yaitu ada listeners, yaitu pengumpulan dan tampilan data. Ini mengumpulkan data menampilkan hasil pengujian.
Nah, kemudian ada testing distribusi atau distribusi testing yang dimana ini bisa melakukan pengujian dari beberapa mesin untuk mengirim beban yang lebih besar ke server yang diuji. Nah, selanjutnya itu ada mendukung penggunaan script yang dimana Gmeter ini mendukung penggunaan script melalui Bensil atau Groovy. Nah, di sini untuk memanipulasi data, mengontrol alur pengujian, atau melakukan operasi yang lebih maju sesuai kebutuhan spesifik. Nah, kemudian ada pengujian no-UI yang dimana bisa dijalankan dalam mode SLI atau Command Line Interface. Nah, selanjutnya itu ada merekam pengujian atau test record, di mana Gmeter ini memiliki fitur perekam atau proxy. Nah, yang terakhir ada integrasi dengan alat pengujian lain, yang dimana Gmeter ini bisa diintegrasikan dengan berbagai alat lainnya untuk keperluan pelaporan atau pengujian lebih lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah arsitektur Gmeter. Next. Apa itu arsitektur Gmeter? Arsitektur Gmeter merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk menjalankan pengujian kinerja atau performance testing dan pengujian beban atau load testing pada aplikasi berbasis web, basis data, layanan web, FTP, dan berbagai protokol lainnya. Berikut adalah komponen-komponen utamanya. Yang pertama yaitu test plan. Test plan merupakan inti dari pengujian Gmeter, di mana semua elemen uji seperti treat groups, sampler, listener, dan lainnya yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada treat group. Treat group merupakan sekumpulan treat atau pengguna virtual yang mensimulasikan pengguna aktif yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Jumlah treat yang dijalankan dapat disesuaikan untuk mengukur performa aplikasi di bawah berbagai beban. Yang ketiga ada simpler. Yang ketiga adalah sampler. Sampler menentukan jenis request yang akan dikirim ke server selama pengujian. Beberapa contoh sampler yang didukung oleh Gmeter adalah HTTP request, FTP request, JDBC request, SOAP atau REST Web Service Request, dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya adalah timer. Timer digunakan untuk mengatur penundaan antar request, di mana ini membantu dalam mensimulasikan lalu lintas pengguna secara lebih realistis dengan memperkenalkan jeda antara aksi pengguna. Selanjutnya, listener. Listener adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan hasil tes. Data yang dihasilkan bisa dalam berbagai format seperti tabel, grafik, atau log file. Ini juga membantu untuk menganalisis kinerja sistem yang diuji. Yang keenam ada config elements. Config elements atau elements konfigurasi menyediakan data awal yang diperlukan untuk tes, seperti login, cookie, header HTTP, atau koneksi database. Next. Selanjutnya ada assertions. Assertions digunakan untuk memverifikasi bahwa respon dari server sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, Anda dapat menggunakan assertion untuk memastikan bahwa respon HTTP mengembalikan status 200 atau konten tertentu. Kemudian ada controllers. Controllers menentukan logika yang mengontrol aliran test plan seperti logika looping atau kondisi. Ada dua tipe utama controller, yaitu yang pertama logic controller, yang berfungsi untuk mengontrol urutan eksekusi sampel berdasarkan logika tertentu. Kemudian yang kedua ada transaction controllers, yang mana berfungsi untuk mengukur waktu eksekusi sekumpulan sampler. Selanjutnya ada preprosesor dan postprosesor, yang mana preprosesor adalah elemen yang dijalankan sebelum sampler, yang digunakan untuk memodifikasi request sebelum dikirim ke server. Kemudian ada post processor
yang mana dijalankan setelah sampler dan berguna untuk memproses hasil dari sampler. Contohnya, menggunakan regular expression extractor untuk menangkap data dari respon. Kemudian, next. Kemudian distribute testing. Gmeter mendukung pengujian terdistribusi yang memungkinkan kita untuk menggunakan beberapa mesin untuk menghasilkan beban yang lebih besar dengan cara menjalankan beberapa intens Gmeter di berbagai node yang kemudian dikoordinasikan oleh satu node master. Kemudian yang terakhir itu ada master-slave arsitektur. Dalam pengujian terdistribusi, arsitektur Gmeter mengikuti model master-slave. Node master mengelola distribusi test plan ke node slave, yang kemudian menjalankan test plan dan melaporkan hasil kembali ke master. Arsitektur ini memungkinkan Gmeter untuk menjadi alat pengujian yang fleksibel dan kuat untuk berbagai skenario pengujian beban dan kinerjanya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Gmeter. Next. Adapun kelebihan yang pertama, itu lisensi sumber yang terbuka. Jadi Gmeter ini benar-benar gratis, jadi memungkinkan kita sebagai pengembang menggunakan kode sumber untuk pengembangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, GUI yang ramah. Gmeter ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu untuk membiasakannya. Yang ketiga yaitu platform yang independen. Jadi Gmeter ini 100% murni dari Java aplikasi desktop. Jadi dia bisa berjalan di berbagai platform. Next. Yang keempat yaitu kerangka kerja multi-threading penuh. Jadi Gmeter ini memungkinkan pengambilan sampel secara bersamaan dan simultan dari fungsi yang berbeda oleh grup atas terpisah. Yang kelima yaitu visualisasikan hasil tes. Jadi hasil penguji dapat ditampilkan dalam bentuk format yang berbeda seperti bagan, tabel, pohon, dan file log. Yang keenam yaitu instalasi yang mudah. Itu hanya perlu tinggal mengcopy dan menjalankan file.bat untuk menjalankan Gmeter. Jadi tidak perlu melakukan instalasi. Yang ketujuh yaitu sangat dapat diperluas. Jadi kita sendiri dapat menulis tes kita sendiri. Gmeter itu juga mendukung plugin visualisasi yang memungkinkan kita untuk memperluas pengujiannya. Next. Selanjutnya yaitu strategi pengujian berganda. Jadi Gmeter ini mendukung banyak strategi penguji seperti pengujian beban, pengujian terdistribusi, dan pengujian fungsional. Yang kesembilan yaitu Gmeter dapat mensimulasikan banyak pengguna dengan thread yang bersamaan. Itu membuat beban berat terhadap aplikasi web yang diuji. Next. Selanjutnya itu ada pun kekurangannya. Yang pertama yaitu UI-nya itu yang kurang intuitif. Jadi antarmuka pengguna Gmeter dianggap agak kaku dan kurang ramah bagi pemula, sehingga memerlukan waktu untuk memahami cara kerja dan mengkonfigurasi pengujiannya. Yang kedua yaitu tidak mendukung semua jenis aplikasi. Jadi Gmeter ini sangat baik untuk pengujian aplikasi web dan layanan HTTP, tapi kurang efektif untuk pengujian aplikasi desktop dan mobile yang menggunakan protokol yang berbeda. Yang ketiga yaitu penggunaan memori yang tinggi. Gmeter itu dapat mengonsumsi banyak memori, terutama sangat menangani pengujian besar dengan banyak thread. Hal ini dapat menyebabkan kinerja yang lambat atau bahkan crash jika memori tidak cukup. Next. Next. Selanjutnya itu studi kasus.
Next. Nah, Oke, kita masuk dalam studi kasus. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian mengenai tentang load testing pada sebuah web Shopee. Nah, pada pembahasan sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai tentang salah satu dari fungsi Gmeter, yaitu load testing. Nah, di mana load testing ini itu digunakan untuk mengukur bagaimana aplikasi berjalan ketika user melakukan interaksi bersama di waktu tertentu. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengujian tersebut menggunakan load testing pada sebuah web Shopee. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian pada halaman utama Shopee dengan melibatkan 100 pengguna virtual yang akan mengakses situs secara bersamaan. Nah, tujuannya itu untuk mengukur waktu respon server, throughput, dan tingkat keberhasilan permintaan dengan ramp up selama 20 detik. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Gmeter-nya. Nah, jadi kita buka dulu aplikasi Gmeter-nya untuk langkah awal. Oke, setelah kita sudah buka Gmeter-nya, yang merupakan langkah awal, nah selanjutnya kita buat test plan-nya. Nah, di mana test plan-nya ini saya membuat testing web Shopee. Nah, di mana test plan ini itu adalah rencana pengujian yang berisi konfigurasi lengkap dari pengujian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita atur treat group-nya. Klik kanan, add, lalu kita pilih treat atau user, lalu treat group. Nah, di sini ini itu merupakan konfigurasi utama di mana kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini kita atur number of trees-nya yaitu 100, kemudian ramp up-nya 20 detik, dan loop-nya 1 tetap. Nah, di mana saya akan jelaskan number of trees ini, kan di sini 1000. Nah, ini itu berarti akan ada 100 ya, maaf, 100 pengguna virtual yang akan melakukan akses ke Shopee. Nah, lalu di sini 20 detik, yang berarti pengguna akan bertahap mulai mengakses dalam waktu 20 detik. Nah, lalu loop-nya ini 1, nah artinya pengujiannya itu dilakukan sekali untuk setiap pengguna. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menambahkan HTTP request. Nah, kita klik kanan, add, lalu sampler, lalu kita tambahkan HTTP request-nya. Nah, ini itu untuk elemen pengujian yang akan mengirimkan permintaan ke server web Shopee-nya. Nah, kita isi di sini alamat domainnya shopee.co.id. Nah, kemudian yang akan kita lakukan itu di halaman utama, jadi ini strip kita kasih garis miring. Nah, di mana ini itu server name of or IP itu adalah domain Shopee-nya, lalu path-nya ini itu untuk pengujian halaman utama Shopee, makanya dia garis miring. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menambahkan listener. Nah, di mana kita klik di tree group, klik kanan, add, lalu listener. Nah, listener ini itu merupakan menampilkan hasil pengujian seperti waktu, respon, atau keberhasilan permintaan yang kita lakukan di pengujian ini. Nah, di sini saya akan menambahkan yang pertama ada view list tree. Nah, kita tambahkan. Nah, ini tuh fungsinya menampilkan detail dari setiap permintaan dari responden. Nah, ini kita run dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini lagi proses, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, muncul ya di HTTP request-nya, di view result-nya. Nah, dia itu menampilkan detail dari setiap permintaan dari responden. Nah, di sini kita lihat semuanya. Nah, kemudian saya akan menambahkan yaitu grab result-nya. Listener, grab result. Nah, ini dia. Kita run. Kita tunggu. Nah, jadi grab result ini dia berfungsi menampilkan grafik hasil pengujian yang memungkinkan kamu atau mungkin kita untuk melihat bagaimana throughput-nya dan waktu respon server itu berubah selama pengujian. Nah, ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya kita add, lalu saya akan menambahkan lagi listener-nya yaitu summary report. Nah, seperti ini. Kita run. Kita tunggu. Summary report ini dia fungsinya menyediakan ringkasan hasil pengujian dalam bentuk tabel termasuk metrik seperti waktu respon, rata-rata, atau throughput dan error-nya. Nah, ini kita tunggu hasilnya. Oke, sudah muncul. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang view result-nya. Nah, ini dia. Nah, ini itu menunjukkan bahwa setiap permintaan
HTTP yang dikirim oleh pengguna virtual ke halaman utama Shopee berhasil mendapatkan responden dari server. Kemudian semua permintaan mendapatkan status kode oke, semua 200-nya. Nah, lalu halaman itu berhasil dimuat tanpa adanya kesalahan. Nah, secara keseluruhan, server ini merespon dengan baik di bawah beban 100 pengguna. Nah, ini mengenai tentang hasil dari view result-nya. Kemudian, grab result-nya itu bahwa di sini itu memvisualisasikan bahwasannya performa server selama pengujian ini, rumputnya itu atau jumlah permintaan yang direspon per detik itu relatif stabil gitu. Nah, waktu respon juga tercatat stabil meskipun ada sedikit peningkatan saat beban pengguna bertambah selama ramp up periode. Nah, ini dia. Dari mana server Shopee ini mampu menangani permintaan dari 100 pengguna secara simultan dan dengan baik. Nah, itu hasil dari grab result-nya. Nah, kemudian summary report-nya ini bahwa di sini itu data ini itu menunjukkan server Shopee-nya itu mampu menangani beban 1000 pengguna virtual dengan performa yang baik dan respon yang cukup cepat meskipun ada sedikit variasi nih dalam waktu respon pada beberapa permintaan. Nah, seperti itu. Nah, itulah pengujian dari studi kasus mengenai tentang load testing pada sebuah web Shopee. Nah, sekian dari pengujian saya. Nah, untuk pengujian selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian stress testing. Nah, secara singkatnya, stress testing itu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui aplikasi atau web ketika jumlah beban yang melebihi dari perkiraan. Jadi langsung saja kita akan melakukan pengujiannya. Pertama kita akan menambahkan thread user terlebih dahulu. Nah, kemudian pada thread group ini kita namanya jadi stress testing. Kemudian pada thread property-nya tuh pada number of thread-nya tuh kita akan merubahnya menjadi 2000. Nah, kemudian pada ramp up periodnya cuma 1 dan loop-nya 1. Jadi di sini dapat dijelaskan saya akan memasukkan tuh 2000 thread user dalam waktu 1 detik. Dan loopingnya itu 1 kali putaran juga. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan samplernya yang berupa HTTP request. Pada HTTP request ini terdapat protokol HTTP. Kita kosongkan saja atau dibikin default. Kemudian pada server name ini kita akan memasukkannya itu link Shopee. Karena otoritas kita terhadap Shopee ya. Coba terhadap Shopee. Kemudian pada HTTPS di sini dihapus saja. Karena kita hanya membutuhkan shopee.co.id. Kemudian pada port number juga dikosongkan. Kemudian pada path-nya itu boleh kita kosongkan atau kasih slash saja. Karena kita hanya menguji halaman home Shopee saja. Kemudian kita tambahkan listener ya. Yang pertama itu kita akan menambah view result tree. Selanjutnya itu kita akan menambahkan summary report. Kemudian di sini kita akan yang terakhir kita akan menambahkan view result in table. Nah, kemudian kita langsung saja untuk menjalankan pengujiannya dengan menekan tombol hijau atau start. Nah, di sini dia akan bekerja ya. Dapat kita lihat pada ujung kanan atas waktu yang mulai berjalan dan usernya akan mulai masuk. Ini akan melakukan proses yang cukup lama. Jadi kita dapat mengetahui hasilnya tuh setelah uji testing ini telah jalan ya. Jadi kita dapat menyimpulkannya. Jadi dapat dilihat di sini ada view result tree-nya. Jadi untuk proses pengujian ini akan saya skip ya sampai pengujian selesai.
Baik, dapat dilihat di sini ya, waktu pengujian itu telah berhenti selama 1 jam 8 menit, lewat 8 menit ya. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari pengujiannya. Pertama kita lihat dari ini, result table. Nah, di sini dapat kita lihat pertama yaitu dapat kita lihat bahwa statusnya itu pertama awal mula yang itu berhasil. Kemudian titik bebannya itu makin tinggi, trade-nya itu makin banyak, maka dia akan juga mengalami error cukup banyak ya pada permintaannya. Dapat dilihat cukup banyak error. Kemudian kita bisa lihat macam kode errornya itu ya. Pertama kita lihat dulu pada yang berhasil. Di sini respon code-nya itu 200, respon message-nya itu oke. Bahkan ketika permintaannya itu gagal, jadi kita bisa melihat kegagalannya itu java.net.socket exception. Jadi dengan respon message-nya itu connection-nya itu reset. Kemudian kita bisa lihat lagi kode respon yang lain, yaitu WRGA package http not http response exception dengan message-nya itu shopee.co.id itu violate to respond. Itu kita lihat juga. Kemudian itu untuk tingkat errornya dapat kita lihat di sini 40%, jadi lumayan tinggi. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat label, sampel, average, min, max, efisiensi, error, throughput, data yang diterima, data yang dikirim. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan dengan trade-nya itu 2000 dan ramp up periode itu 1, itu dapat disimpulkan bahwa dapat kita lihat rata-rata average atau waktu responnya yaitu ialah 540,859 menit per sekon atau sekitar 540 detik per permintaan. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan server Shopee untuk merespon permintaan itu cukup lama ya, dapat kita lihat. Yang dapat menyimpulkan bahwa adanya beban yang cukup tinggi pada server itu atau kemungkinan masalah performa ketika dihadapkan dengan volume permintaan yang besar tadi ya. Kemudian dapat kita lihat pada min-nya itu merupakan minimal waktu respon yaitu 498 menit per sekon. Jadi itu menunjukkan bahwa pada ada beberapa permintaan server itu dapat merespon dengan cukup cepat ya. Jadi kemudian ada max-nya yaitu max permintaan responnya yaitu ialah 1.413.588 menit per second atau 104.413 detik atau kita lebihnya itu 23 menit. Jadi ini menunjukkannya itu waktu paling lama waktu respon itu permintaan itu lama, paling lamanya itu. Jadi mungkin menunjukkan bahwa mungkin dikarenakan ya karena beban yang diterima server itu sangat tinggi sehingga ya membuat sangat lambat. Kemudian kita dapat lihat pada defisiasinya yaitu sebanyak 1.327.496 menit per second. Jadi itu sangat besar ya. Jadi menunjukkan variabilitas tinggi dalam waktu respon ini berarti ada inkonsistensi yang signifikan dalam kinerja server yang mungkin disebabkan oleh beban kerja server juga ya yang sangat tinggi juga yang tidak mampu mengelola permintaan tinggi dengan konsisten. Nah, pada error itu kita bisa lihat yaitu 40,30%, menunjukkan itu sangat tinggi. Itu yang berarti hampir setengah dari semua permintaan itu mengalami kegagalan. Sehingga Shopee kemungkinan besar itu tidak dapat menangani beban yang terlalu tinggi. Jadi perlu mengoptimalisasi server ya. Kemudian pada throughputnya itu dapat dilihat yaitu sebanyak
29,0 menit. Artinya server hanya dapat menangani 29 permintaan per menit dari 2000 permintaan yang kita kirimkan tadi ya. Jadi throughputnya itu relatif rendah juga, menunjukkan bahwa server itu tidak bisa menangani volume tinggi dalam waktu yang wajar. Kemudian data yang diterimanya yaitu 153,92 KB per second. Kemudian data yang dikirim yaitu 0,67 KB per second. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapat disimpulkan dalam melakukan stress testing dalam thread 2000 dalam ramp up periode 1 menunjukkan bahwa website Shopee itu memiliki masalah performa yang signifikan ya ketika tadi dihadapkan dengan beban tinggi, sehingga perlu di sehingga errornya itu mencapai 40% tadi ya, dan waktu responnya yang sangat variatif dan throughput itu rendah. Ini sekian, selanjutnya akan testing yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan spike testing. Yang pertama dilakukan adalah membuka Apache JMeter, kemudian JMeter akan terbuka GUI seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan perubahan nama pada test spike-nya. Kita berubah menjadi spike testing. Kemudian kita dapat menambahkan thread, yaitu kita akan menggunakan concurrency thread group. Di sini kita dapat men-setting berapa spike yang akan dilakukan oleh JMeter. Kemudian kita add lagi, kita beri listener. Maaf, kita beri terlebih dahulu samplernya, kemudian kita masukkan website yang kita akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan shopee.co.id untuk melakukan testing. Kemudian pada concurrency thread groupnya juga lagi kita tambahkan listener, yaitu aggregate report. Di sini nanti akan keluar hasilnya. Kemudian pada concurrency thread group ini kita setting lonjakannya akan 50 users yang akan mengakses tiba-tiba dari 0 langsung ke 50 selama kita setting 2 menit saja agar tidak lama ya. Kemudian di sini kita sudah dapat melakukan start. Start. Oke, dapat kita save terlebih dahulu. Bebas saja ini di mana. Oke. Kemudian program akan menjalankan spike testing. Baik, di sini pengujian telah selesai dilakukan dan akan memunculkan hasil tabel seperti ini. Terdapat sampel, average, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini pengujian menghasilkan 2.539 sampel per request-nya. Kemudian average rata-rata respon time-nya itu ada di 2.376 milidetik atau 2 detik setiap permintaan. Kemudian ada mediannya yaitu ada di 1.764, di mana ini artinya lebih dari 50% request dapat diselesaikan dalam waktu 1 detik. Kemudian pada 90% lain, 95% dan 99% di sini terdapat waktunya, yaitu yang paling tinggi di sini ada 10.808 milidetik atau 10 detik. Di sini dapat dikatakan ini waktunya 10 detik yang dimana dapat dikatakan itu cepat gitu untuk menangani spike tersebut. Kemudian di sini terdapat error di sini dihasilkan yaitu 0%, di mana dapat dikatakan dengan hasil seperti ini website Shopee dapat mengatasi spike berjumlah 50, tiba-tiba 50, dan dapat dikatakan dapat meresponnya dengan baik, dapat mengatasi spike dengan baik. Baik, di sini kita akan mencoba menggunakan 1000 konferensi atau 1000 loncatan untuk mengetahui apakah Shopee dapat menangannya dengan baik. Oke, langsung saja kita start. Baik,
Di saat konkurensi atau lonjakannya itu dibuat 1000, menghasilkan sampel 4904, kemudian rata-rata respon type-nya yaitu sebesar 189.864 atau sekitar 189 detik, yang dapat dikatakan itu lama. Kemudian pada mediannya itu ada di 19.000, dan ini juga tentu dapat dikatakan lama, yaitu 19 detik. Tiap 50%, tiap 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 Gmeter melakukan uh, request, 50% request, dia dia akan merespon 19 detik. Kenapa itu dapat dikatakan lama? Kemudian pada 90% lain, 95% lain, dan 99% lain, sini kita dapat melihat di 99% lain mendapatkan nilai 3.133.768 atau 3 juta, atau dapat dikatakan sebesar 3.000 detik, yang tentu saja ini lama. Dan juga pada errornya terdapat nilai 5,89% yang dapat dikatakan itu errornya cukup signifikan. Itu berarti artinya di sini sekitar 4.904 dari sampel ini terdapat error, yaitu sebesar 241 permintaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika Shopee ini diberi lonjakan hanya 50, Shopee dapat menanganinya dengan baik. Tapi di saat diberi lonjakannya itu 1000, Shopee sudah mulai mengalami kewalahan. Baik, mungkin sekian untuk studi kasus spike testing. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam studi kasus dari endurance testing. Jadi, apa sih itu endurance testing? Endurance testing merupakan testing yang dilakukan terhadap server untuk menguji ketahanan dari server tersebut dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skenario untuk melakukan pengujian endurance testing pada suatu website, yaitu website Shopee. Nah, di sini test case-nya seperti berikut. Jumlah penggunanya yaitu 1000, dan ramp up period-nya sekitar 1500 detik atau 25 menit, yang artinya 1000 user ini akan dimasukkan ke dalam server dalam waktu 25 menit. Dan loop count-nya yaitu 10, yang artinya masing-masing pengguna akan melakukan request kepada server sebanyak 10 kali. Dan di sini saya sudah menambahkan delay, yang artinya jeda antara masing-masing request yang dilakukan oleh pengguna yaitu selama 5 detik. Nah, berdasarkan skenario tersebut, maka lama waktu pengujian yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini yaitu sekitar 26 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Di sini saya melakukan praktek dengan menggunakan Gmeter. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu menambahkan trade group-nya. Caranya seperti berikut. Klik kanan pada test plan, lalu pilih add, lalu pilih trades, dan pilih trade group. Nah, di sini sesuaikan trade properties-nya dengan skenario yang telah disediakan tadi. Number of trades-nya saya menginput 1000, ramp up period-nya yaitu 1500 detik atau 25 menit, dan loop count-nya yaitu 10. Setelah itu, tambahkan juga delay-nya dengan cara klik kanan pada trade group, pilih add, lalu pilih timer, dan pilih constant timer. Dan setting trade delay-nya ke 5000 milisecond. Nah, setelah melakukan langkah ini, jangan lupa untuk menambahkan HTTP request-nya. Klik kanan pada trade group dan pilih add, lalu pilih sampler dan pilih HTTP request. Nah, di sini merupakan halaman yang digunakan untuk menghubungkan pengujian kita terhadap server yang akan, atau domain server yang akan diuji.
Nah, di sini kebetulan saya menguji server dari website Shopee dengan domain seperti berikut. Nah, tambahkan juga path-nya yaitu garis miring. Kenapa garis miring? Karena yang akan diuji yaitu merupakan halaman utama dari website Shopee-nya. Nah, selanjutnya yaitu tambahkan view atau result view yang bisa digunakan untuk melihat hasil pengujian. Caranya seperti berikut. Klik kanan pada test plan, pilih add, lalu pilih listener, dan kebetulan di sini saya menggunakan Grab Result, lalu pilih Grab Result. Teman-teman juga bisa menggunakan listener yang lain, tapi di sini saya menggunakan Grab Results supaya bisa melihat dengan jelas hasil dari endurance testingnya. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, langsung saja kita mulai prosesnya dengan cara mengklik icon Start. Oke, sekarang prosesnya sedang berlangsung dan silahkan tunggu hingga prosesnya selesai, yaitu selama 26 menit. Oke, prosesnya sudah selesai dan di sini didapatkan hasil seperti berikut, yang mana jumlah sampelnya yaitu 10.000 didapat dari 1.000 user yang melakukan 10 request, artinya akan terdapat 10.000 request. Nah, di sini server mampu mendapatkan throughput yaitu sekitar 4.600 request per menit, yang artinya server mampu menangani beban dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu average response time. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu response time. Jadi response time ini merupakan jeda yang dibutuhkan oleh server untuk melakukan proses terhadap request yang dilakukan oleh user. Misalnya ketika kita mengklik suatu button pada suatu website, nah biasanya website membutuhkan jeda atau waktu dalam melakukan atau memproses interaksi atau request yang kita lakukan. Seperti mengklik tombol tadi. Jadi di sini average response time-nya yaitu 97 millisecond, yang artinya sangat cepat dan menunjukkan performa yang baik. Nah, average response time ini merupakan respon rata-rata yang dibutuhkan server untuk melakukan proses atau menyelesaikan proses request. Nah, mediannya yaitu sekitar 66 millisecond. Median ini merupakan titik tengahnya, di mana di sini menunjukkan sebagian besar permintaan diproses lebih cepat dari rata-rata. Dan terakhir yaitu deviasi, menunjukkan seberapa banyak waktu respon bervariasi terhadap average response time. Nah, deviasinya di sini sebesar 97 millisecond, artinya tidak besar variasi response time yang terjadi pada server tersebut, bahkan identik dengan average response time, yaitu nilainya sama-sama 97 millisecond. Nah, bisa dilihat juga dari grafiknya, di sini masing-masing response time-nya itu cenderung mendatar, yang artinya server mampu stabil dalam menangani request yang dilakukan oleh pengguna. Oke, kesimpulannya, jadi pengujian ini menunjukkan bahwa website Shopee memiliki performa dan ketahanan yang sangat baik. Sistem mampu menangani beban secara efisien, menjaga konsistensi waktu respons, dan menunjukkan stabilitas yang tinggi selama 26 menit pengujian. Beberapa garis pada grafik seperti garis throughput dan garis response time yang mendatar menunjukkan bahwa response time dan throughput dari servernya konsisten. Hal ini juga menunjukkan kesiapan website dalam menghadapi lalu lintas pengguna yang tinggi dan memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Perkenalkan, saya Septania Daniati Panjaitan, di mana di sini saya akan menjelaskan sambil mempresentasikan tentang skalabilitas testing. Yang mana skalabilitas ini sebelumnya akan saya jelaskan. Skalabilitas testing ini merupakan jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan suatu aplikasi atau sistem dalam menangani peningkatan beban secara efisien, di mana pengujian ini berfokus pada bagaimana kinerja sistem berubah ketika jumlah pengguna, volume data, atau lalu lintas yang diterima oleh sistem itu meningkat, di mana tujuan dari skalabilitas testing ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem tetap stabil, responsif, dan efektif ketika digunakan dalam skala yang besar. Nah, di sini kelompok kami melakukan testing skalabilitas pada satu aplikasi e-commerce, yakni Shopee. Nah, jadi di sini adalah langkah pertama untuk melakukan pengujian pada skalabilitas testing ini adalah adapun langkah pertama untuk melakukan testing ini adalah yang pertama yaitu menambahkan test plan pada Gmeter-nya, kemudian menambahkan treat group, kemudian setelah menambahkan treat group, kita menambahkan sampler, yakni menggunakan HTTP request, yang mana nanti kita akan melakukan pengujian pada website e-commerce ini menggunakan link dari websitenya sendiri, link dari aplikasinya. Kemudian setelah menambahkan sampler, kita mengisi server name or IP itu menggunakan link Shopee tadi. Nah, setelah menambahkan link Shopee-nya, di HTTP request tadi kita tambahkan listener, yakni menggunakan aggregate report dan grafik reportnya. Pada pengujian kali ini, pada web server Shopee, di sini saya akan melakukan 3 kali pengujian, yang mana pengujian pertama itu menggunakan 500 user dengan RAM up 10 detik dan looping 1 kali. Nah, yang pengujian kedua itu menggunakan user sebanyak 750, kemudian RAM up-nya 20 second dengan looping 1 kali. Dan pengujian yang ketiga itu menggunakan 1000 user, RAM up-nya 30 detik selama loopingnya 1 kali. Yang mana nanti bisa kita lihat pengujiannya pada potongan video selanjutnya. Dikarenakan pengujian ini memakan waktu pada saat processing, maka akan saya singkatkan saja. Untuk hasil dari pengujian yang pertama, itu menghasilkan throughput sebesar 9,4 per second, kemudian error rate-nya 0,20%, kemudian waktu responnya ini selama 53 detik. Untuk pengujian yang kedua, menghasilkan throughput sebesar 3,4 per second, error rate-nya sebesar 1,87% selama 3 menit 48 detik. Nah, untuk yang pengujian ketiga, itu menghasilkan throughput sebesar 2,9 per second, error rate-nya sebesar 4%, dan waktu responnya itu selama 5 menit 47 detik.
Setelah melakukan pengujian tadi, maka hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah yang pertama, server mengalami penurunan throughput. Throughput ini adalah jumlah permintaan yang berhasil diproses per detiknya. Yang kita tahu tadi, setelah pengujian tadi, bahwa server mengalami penurunan throughput secara signifikan dari 9,4 second pada pengujian pertama menjadi 3,4 second pada pengujian kedua, yang akhirnya turun lebih jauh menjadi 2,9 second pada pengujian yang ketiga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tidak dapat mempertahankan performa yang stabil di bawah beban uji yang berlangsung lama atau bertambah berat. Penurunan throughput menunjukkan bahwa sistem mengalami penurunan kinerja seiring waktu atau beban yang meningkat. Nah, adapun hasil yang kedua yaitu server mengalami peningkatan error rate. Error rate adalah presentase permintaan yang gagal selama sistem itu diproses. Nah, pada pengujian pertama, error rate cukup rendah yaitu berada di angka 0,20%, tetapi meningkat secara signifikan menjadi 1,87% pada pengujian kedua dan mencapai angka 4% pada pengujian ketiga. Nah, kesimpulannya adalah sistem semakin tidak stabil dan mengalami lebih banyak kegagalan saat beroperasi lebih lama atau saat jumlah permintaan bertambah. Ini menandakan bahwa sistem tidak dapat menangani beban uji dengan baik dan kemungkinan besar mengalami kelebihan beban atau bottleneck di beberapa komponen, contohnya pada server, database, atau di jaringan. Hasil yang ketiga adalah server mengalami peningkatan waktu respon. Waktu respon menunjukkan berapa lama sistem dapat memproses setiap permintaan. Waktu respon meningkat drastis dari 53 detik pada pengujian pertama menjadi 3 menit 48 detik pada pengujian kedua, dan akhirnya menjadi 5 menit 47 detik pada pengujian ketiga. Kesimpulannya, sistem mengalami penurunan performa yang parah seiring bertambahnya beban. Peningkatan waktu respon secara eksponensial menunjukkan bahwa sistem mungkin menghadapi bottleneck yang serius atau sumber daya habis. Contohnya permasalahan pada memori, CPU, atau koneksi jaringan, sehingga permintaan memakan waktu jauh lebih lama untuk diproses. Kesimpulannya adalah, sistem ini tidak stabil dan mengalami penurunan kinerja yang signifikan seiring waktu atau bertambahnya beban uji. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai stabilitas testing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.